Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman, rekan-rekan kerja sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita banyak nikmatnya, karunia yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita waktu luang di tengah-tengah kesibukan dalam rangka mengisi kembali isi hati yang mulai kosong dengan curahan atau siraman rohani dan ilmu yang insya Allah kedepannya memberikan kita kekuatan dalam semangat kerja dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan dulu ya. Mungkin ini saya baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Yang di lantai atas ini, nama saya Fadla Mujaddid. Bisa lebih dikenal dengan Fadla. Mungkin yang tanya, Ustaz kok nom banget gitu ya. Ya mungkin sebagian di tempat-tempat juga ngiranya kayaknya itu Ustaz gitu. Ya enggak apa-apa. Kurang meyakinkan gitu. Ya, yang jelas kita di sini ingin sharing-sharing berbagi ilmu. Insya Allah pada kesempatan di hari Selasa pekan ketiga ya, insya Allah bersama saya kita akan belajar tentang amalan hati. Amalan hati. Tentunya teman-teman sekalian rahiman wa rahimakumullah, yang namanya hati dalam bahasa Arab itu al-qalb. Dinamakan al-qalb, sumya al-qalb litaqallubi. Dinamakan hati itu kenapa? Dengan gambar apa itu? Simbolnya hati seperti itu. Dia bukanlah benda yang kasar dan keras, namun lunak dan mudah patah. Ya, dinamakan hati itu karena mudah terbolak-balik, mudah berubah, mudah sekali. Oleh karenanya hati itu perlu terus disirami dan perlu terus dirawat, ibarat seperti tanaman. Tanaman kalau tidak dirawat dia akan rusak. Sebagaimana hati juga sama. Kalau tidak dirawat, dipupuk kembali, kemudian disirami, maka dia juga akan rusak. Hati tersebut itu memiliki amalan-amalannya, yang sehingga kita juga harus ngerti dan tahu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah depannya kita beberapa materi pembahasan topik yang berkenaan dengan hati, agar apa? Agar kita ini kuat dalam menjalani hidup. Ya, sebagian dari kita, apalagi mereka orang-orang non-muslim, kita kan dapati banyak ya, mereka nggak kuat menghadapi kehidupan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya bunuh diri. Dan banyak sekali yang seperti itu. Kenapa? Karena memang hatinya tidak dipupuk di atas dasar iman. Kenapa kok? Kalau kita lihat ya di media, kemudian di televisi, dan dimanapun, coba tengok saudara-saudara kita di Gaza. Ya, mereka memang lemah secara fisik. Sudah lemah secara fisik, senjata tidak berimbang, tank pesawat, dan rudal lawan batu, kan gitu. Kenapa mereka membuat mereka tetap melawan? Hati mereka sekeras baja. Terbuat dari apa hati mereka? Diancam sedemikian rupa, bahkan bekengan belakangnya orang-orang negara Israel itu bukan negara ecek-ecek ya, Eropa, Amerika, tapi
Mereka itu satu kompleks. Gaza itu bukan negara kecil, sak Sukoharjo aja gede Sukoharjo gitu. Iya, tapi mereka masya Allah, kenapa bisa sekuat setegar itu? Tentunya ini bukan dari dukungan atau dekengan dunia, bukan. Kalau semata karena dunia mereka mudah patah, tapi karena dukungan dan tumbuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka sampai sekarang itu bertahan. Ya, kita bedakan negara-negara kuat tapi penduduknya lemah. Kita perhatikan negara-negara yang ya miskin lah, artinya secara ekonomi mereka pas-pasan, tapi mereka kuat karena terdidik sejak kecil dengan kondisi yang mengharuskan mereka untuk selalu kuat. Nah, insya Allah dengan ini kita akan belajar dengan bagaimana kita ini merawat hati kita, karena hati itu tidak selamanya dalam posisi stagnan. Stagnan itu dia terus begini, imannya tetap terus, kadang iman itu naik, kadang turun. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan berbagai macam jenis ketaatan, dia bertambah terus, dan dia akan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga yang namanya ketaatan itu sangat berpengaruh pada hati kita. Yang namanya perbuatan dosa, maksiat, itu juga sangat berpengaruh pada hati kita. Itu akan melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai saja ya. Sebentar saya carikan. Sebentar saya carikan teksnya. Ya, dalam aman-aman hati itu ada beberapa. Saya sebutkan beberapa karena ada banyak ya. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu termasuk aman hati. Takwa juga amalan hati. Rasa takut juga itu amalan hati. Harapan, cinta, kemudian sabar, kemudian rasa syukur, kemudian al-wara'. Wara' itu bersikap merasa cukup dari dunia, itu juga amalan hati. Kemudian ridha, kemudian tafakkur, muhasabah, introspeksi diri, dan yang terakhir tawakal. Ya, insya Allah 12 aman hati ini kita akan bahas satu persatu. Kenapa? Agar kita ini bisa memanage hati kita, memanage kapan kita ngerti kondisi hati kita ini sedang melemah, menurun, atau sedang lagi semangat-semangatnya. Sekarang kita akan belajar pada pertemuan kali ini, belajar tentang ikhlas. Ikhlas itu dalam bahasa lain artinya tulus. Tulus tanpa pamrih. Ya, tulus, ikhlas itu artinya dalam bahasa tulus tanpa pamrih. Keikhlasan dalam sebuah ibadah maupun dalam sebuah kita kaitkan dengan pekerjaan itu sangat berpengaruh sekali pada etos kerja kita. Kalau kita kerja nggak ikhlas berkaitan dengan pekerjaan, maka kerjaan kita akan amburadul,
kalau tidak didasari dengan keikhlasan. Memang dalam sebuah pekerjaan bidang manapun memang tujuan harapannya adalah maaf, gaji atau mukafaah. Akan tetapi seorang pemilik usaha, dia akan melihat, memperhatikan bagaimana kinerja atau kerjanya seorang pegawainya. Ya, dilihat dari apa? Ketulusan dan keikhlasannya. Kalau sekiranya seorang pegawai itu dia bekerja sesuai dengan job desk-nya, kemudian dia tanpa pamrih, artinya tanpa pamrih itu dia kerjakan tugasnya, maka tentunya bos ini akan senang ya. Tentunya tanpa diharapkan pun mesti ada bonus-bonus yang lain. Ya, bukan berarti kita berharap seperti itu, tidak. Tapi kalau kerja kita baik, maka kita akan dihargai kerja kita. Walaupun kita pindah-pindah di sebuah perusahaan, maka keikhlasan ini setidaknya kita selalu bawa dimanapun kita berada. Adapun keikhlasan yang hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan inti dari sebuah ibadah. Keikhlasan kalau hubungannya dengan ibadah itu intinya. Ibadah tanpa ikhlas, didasari dengan hati yang ikhlas, itu ibadahnya sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita sholat 1000 rakaat, mau sedekah miliaran rupiah, tapi kalau tidak didasari dengan ikhlas, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas ini penting, dan ini amalan hati, dan itu akan nampak pengaruhnya pada kegiatan atau pekerjaan kita. Mungkin orang nggak tahu fulan ini ikhlas atau tidak, orang nggak tahu karena itu amalan hati, karena itu disembunyikan dalam hati setiap orang masing-masing. Akan tapi Allah Maha tahu keikhlasan seseorang. Adapun tentang keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan kondisi ikhlas. Ya, ikhlas, tulus. Karena ibadah itulah perintah Allah, permintaan Allah dari kita. Allah sudah ngasih kita itu banyak sekali. Sudah memberi kita, sudah merawat kita, sudah banyak sekali nikmat. Allah cuma minta satu haknya, menyembah Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan keikhlasan untuk Allah saja. Ya, suatu ketika salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini saat itu masih kecil ya, umur 10-11 tahun. Masih kecil lah. Umur SD lah, kelas 6 gitu. Suatu ketika beliau dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di atas kendaraan beliau, kendaraan keledai. Ya. Nabi seorang pemimpin loh, seorang presiden, kendaraannya keledai. Zaman itu, padahal kendaraan mewah zaman itu, onta merah, onta yang harganya mahal. Sampai sekarang pun diakui masih mahal. Maka Abdullah bin Abbas bercerita, aku pernah dibonceng Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepada, ada dari mahaqqullah alal ibad wa mahaqqul ibadi ala Allah. Kamu tahu tidak Ibn Abbas, apa hak Allah terhadap para hamba, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan ketawaduan Ibn Abbas, dan beliau memang tidak tahu, beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjawab, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya itu hanya mereka diminta cuman untuk beribadah kepadanya ikhlas, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak menjadikan sebuah tandingan. Nah, inilah ikhlas. Ikhlas dengan dikaitkan dengan ibadah, benar-benar perbuatan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah.
sholat kita hanya untuk Allah, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita hanya untuk Allah. Kita tidak mengharap orang melihat kita, tidak mengharap orang dengar perbuatan kita, tidak. Kita masa bodoh dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Ya. Artinya kalau kita ingin sadar kita harus ikhlas, Allah sudah memberi kita banyak sekali. Allah cuma minta satu, sembahlah Allah taala. Ya. Dan apa hak seorang hamba ketika sudah melakukan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan sebagai tuntutan ya. Ibarat seperti upah. Aku sudah melakukan kerjaan ini. Mana hakku? Bukan itu. Sejatinya seorang hamba itu tidak layak untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi ini karena keutamaan dari Allah, Allah beri hak mereka. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Untuk mereka itu tidak diadab siapapun yang ibadahnya benar-benar tulus, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna keikhlasan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban ikhlas dalam sebuah ibadah ini merupakan syarat diterimanya amalan. Ingat ini ya. Syarat diterimanya amal perbuatan adalah ikhlas. Ikhlas itu ibarat seperti kita membangun rumah. Ya, kita membangun rumah. Yang kita perhatikan pertama kali apa? Pondasi. Ya, nggak mungkin toh perhatikan nanti gentengnya warnanya apa, catnya warna apa, nanti yang kayak gimana keramiknya. Kan itu nanti. Ya, sebagai penghias itu nanti. Intinya apa? Pondasi. Karena ini inti. Ya mau sebagus apapun tuh bangunan, kalau pondasinya rapuh, dia akan runtuh. Nah, begitulah seorang hamba itu membangun imannya. Maka yang paling didasari dulu adalah keikhlasan. Inilah dasar pondasi iman seseorang dan ibadahnya adalah keikhlasan. Mau setinggi sebesar apapun bentuk ibadah seseorang, tanpa didasari dengan pondasi yang kuat, itu tidak ada nilainya. Mau dia haji, mau jihad fisabilillah, mau berperang, mau dia mengeluarkan seisi apa yang dia punya, tapi kalau pondasinya tidak ada, hilang atau malah tidak ada, maka hancur runtuh. Dan seorang yang membangun rumah nggak pengen kan rumahnya runtuh hancur kan gitu. Ya, mestinya seorang itu ketika membangun agamanya, dia nggak ingin amalan-amalan itu menjadi sia-sia. Maka inilah keikhlasan itu syarat diterimanya amal. Tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kemudian keikhlasan secara istilah syar'i ya, dalam agama Islam itu sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama di abad ke-8 Hijriah. Beliau bernama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa ifradul haqqi subhanah bil qasdi fit ta'ah. Mengesahkan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksud niat dalam ketaatan. Artinya setiap ketaatan yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan alla tatluba ala amalika syahidan illallah. Jangan kamu minta dari perbuatanmu itu disaksikan kecuali hanya kepada Allah. Artinya mau perbuatan kita apapun kita nggak mengharap kecuali Allah mempersaksikannya. Manusia memang mempersaksikan, tapi kita nggak butuh sama mereka. Ya, mau kita ngasih sesuatu, kemudian sini difoto dulu, ya, terlihat nampak wajah kita sedang membawa bingkisan, kemudian dikasih sama orang, kemudian menjadi mereka, bagus ya. Hanya sebuah pujian, tidak ada imbalan sama sekali. Apakah itu yang diharapkan? Apalagi di tahun-tahun seperti ini ya.
apapun bentuk usaha mereka, orang-orang calon-calon itu, ya, untuk mendapatkan kursi, bahkan menggunakan ibadah untuk kepentingan dunia. Ya, itu amalan terjelek, amalan terburuk. Kenapa? Menggunakan amalan yang terbaik untuk dijual belikan, untuk mendapatkan sesuatu yang jelek. Dunia itu jelek. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dunia itu ibarat seperti apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa jatahmu di dunia. Sekedar jangan lupa. Allah gambarkan sekedar jangan lupa jatah. Bukan sebagai akbaru hammina, tujuan terbesarnya bukan. Tapi sekedar jangan lupa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengibaratkan itu seperti, mohon maaf ya, WC. Dunia itu ibarat seperti WC. Ya. Secantik apapun WC, dari emas, misalkan mohon maaf klosetnya dari emas sekalipun ya, kemudian ada kacanya, kemudian ada AC-nya, kita butuh WC itu ketika kapan? Butuh BAB kan? Kalau nggak butuh, kita tinggalin kan? Ya sekedar itu. Imam Ahmad gambarkan sekedar itu. Mau kita lama-lama di WC? Nggak mungkin. Ngapain lama-lama? Paling lama berapa sih? Sejam. Sekalian dikasih TV di situnya, kasih makanan gitu. Nggak mungkin betah mereka. Nah, segitulah dunia. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan untuk dunia itu sekedar cukup, sekedar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berkata syair, seorang penyair mengatakan, "Idza lam yakun lillahi fi'luka khalisah, fa kullu bina'in qad banaita kharab." Bila kamu tidak menjadikan perbuatan itu ikhlas karena Allah, maksudnya bila kamu belum bisa menjadikan amal perbuatan ibadahmu itu ikhlas karena Allah, maka setiap bangunan yang kamu bangun itu pasti runtuh. Ya, semegah apapun pasti runtuh. Sebesar apapun perbuatan pasti runtuh. Kalau tidak ikhlas. Karena apa? Ibarat ini diibaratkan seperti fondasi. Ya. Falil amalil ikhlasu syartun idza ada. Maka bagi amal itu butuh apa? Syaratnya. Syaratnya ikhlas. Bila seorang mendatangi atau mendatangkan sebuah amalan, waqad wafaqathu sunnatun wa kitabu. Dan ini disepakati oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga kitabullah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, pentingnya niat, saking pentingnya niat itu dijadikan sebagai poros, ya, sebagai poros amalan. Amalan bentuk ibadah apapun, porosnya adalah niatnya. Dilihat dari niatnya. Maka seseorang itu akan diberi sesuai dengan niatnya. Dan tumbuh niat itu dari apa? Artinya dari mana? Kemana dia akan tumbuh niatnya itu untuk apa? Maka amal tersebut sesuai balasannya sesuai dengan itu. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sejatinya, hakikatnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan kadar niat, tujuan, maksud dia. Oleh Nabi SAW itu gambarkan seperti seorang sama-sama hijrah ke Madinah. Ya, sama-sama hijrah ke Madinah. Ada yang hijrahnya niat yaitu ingin mempertahankan agamanya dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan ganjaran nanti kelak di akhir. Ada dari rombongan itu juga dia hijrah ke Madinah, tapi untuk
di sana ada wanita cantik yang ingin aku nikahi. Ya. Waman kan hijratuhu lidunya, atau untuk dunia. Oh, di sana tempat sumber rezeki di Madinah. Wa imra'atin yatazawwajuha, atau perempuan yang dia hendak nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka penerapannya adalah ketika kita pengen hijrah, bahasanya tobat, ya, gitu kan? Ya, biar halus sedikit diartikan hijrah, gitu. Kalau hijrah tobatnya itu karena Allah, ya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau hijrahnya itu sekedar karena ini musimnya, ya, ikut-ikutan ke sana, ya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oh, temanku pada hijrah, pada ikut hijrah. Ya. Sehingga akan nampak nantinya mana yang benar-benar hijrah, mana yang tidak. Sebagaimana hal kita dalam dunia kerja. Kalau kerja kita bagus, niat kita bagus. Ya, niatkan yang pertama, walaupun sekalipun ini pekerjaan adalah mubah, sifatnya boleh, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bila kita niatkan untuk ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Ya, saya kerja ini untuk menafkahi keluarga saya. Dan menafkahi keluarga adalah kewajiban seorang suami, laki-laki. Itu berpahala. Nah, ini akan menjadi pahala tersendiri bagi kita sebagai seorang ayah. Ya, jangan sampai niatkan, jangan sampai istri dan anak-anak itu terlantar. Ya. Itu merupakan pahala yang terbesar, tanggung jawab yang besar sebagai seorang laki-laki. Itu ibadah tersendiri kalau kita lihat seperti itu. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah seorang ulama ahli hadis bernama Yahya ibn Abi Katsir, beliau pernah mengatakan tentang niat ini, ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amali. Pelajari niat. Pelajari itu kita diminta belajar, menerapkan, belajar mengamalkan niat, bukan sekedar teori saja. Ya. Karena niat itu merupakan puncak daripada sebuah amalan. Nah, lantas apa buah manis daripada keikhlasan? Ya, buah manis daripada keikhlasan. Kalau saja kita sebagai anak muda ya mengerti paham ketulusan dalam mencintai seseorang, itu buah manisnya banyak dan besar, kita merasakan sendiri. Ya, terlebih lagi itu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, buah manis keikhlasan adalah diterimanya amalan. Ya, diterimanya amalan ibadah, amalan sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajah Allah. Sungguh Allah tidak menerima dari sebuah amalan kecuali harus dengan cara ikhlas. Dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diterimanya sebuah amalan sekecil apa. Misal contohnya di sebuah jalan raya begini itu ada paku atau duri. Ya. Kita melihat dan kita ingat ini kalau kena orang lain bakal membahayakan. Kita singkirkan karena Allah, bukan karena wah ada yang lihat, bukan, ini karena Allah. Diambil, dibuang tempat sampah. Terima tidak amal kita? Terima. Dan itu salah satu cabang dari cabang keimanan. Imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Misal ketika jalan di mana gitu, atau ada pohon rubuh yang menghalangi jalan. Ya, dengan niat keikhlasan ibadah menolong orang lain, yang menghindarkan mudarat dari orang lain, lalu kemudian dia menyingkirkan itu.
Dia nggak peduli mau dilihat mau enggak. Mengharap Allah Subhanahu wa taala imbalan saja. Itu ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebuah amalan ibadah. Yang kedua, buah manisnya adalah mendapatkan pahala dan dilipat gandakan. Mendapatkan pahala dan dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kalam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Muttafaqun alaih. Sungguh kamu tidak berinfak memberikan nafkah, satu nafkah saja kepada keluargamu. Ya. Nafkah itu kan yang penting kita sudah mengusahakan semampu kita kasih nafkah kepada mereka. Satu nafkah saja. Yang itu kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita bakal diganjar, diberikan pahala. Tuh. Ini keutamaan seorang ayah. Seorang kepala keluarga. Kita sudah capek-capek kita ngasih uang ke mereka. Itu uang kita kasihkan memberikan kebahagiaan, kita pun dapat pahala. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, seorang ulama ahli hadis Mubarak, beliau tinggal di Madinah. Beliau juga seorang saudagar. Beliau seorang ulama ahli hadis. Beliau seorang saudagar besar, tajir. Ya. Beliau mengatakan, "Rubba amalin shaghirin tukatsiruhun niyah." Perumpamaan, amalan kecil tapi akan menjadi besar pahalanya karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Perumpamaan amalan besar, ya, membutuhkan biaya besar, itu akan menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah gara-gara niat. Ya. Contoh misalkan kita berangan semua pengen haji dan umrah, ya, atau tertinggi jihad fisabilillah. Tapi gara-gara karena niatnya yang salah, ya, sebelum berangkat sudah posting sana sini kan gitu, cerita sana kemari, ketika perjalanan posting sana sini, padahal itu perjalanan ibadah. Kalau ibadah itu kalau sebisa mungkin orang nggak tahu. Ciri tanda kita ini ikhlas itu sebisa mungkin kita menyembunyikan ibadah kita. Itu intinya. Kemudian ketika sudah sampai sana, wah, alhamdulillah sampai sini foto dulu, posting sana sini. Ketika sedang ibadah, waliyadzubillah lagi tawaf itu, ini saya sedang lewat Ka'bah gitu. Zaman sekarang ada? Bukan ada, banyak. Ya, mereka itu lalai daripada keikhlasan. Ya. Oh, ini untuk supaya orang lain biar cepat kesini itu bukan biar cepat kesini, itu ngiming-ngiming. Ya. Kalau ngasih gratis nggak apa-apa ya. Ini suruh belakang sendiri. Ya luar biasa. Apa yang seperti ini namakan ibadah. Ya. Ibadahnya besar, butuh biaya besar. Kemudian gara-gara niatnya jadi kecil. Ibarat seperti debu, nggak ada nilainya. Ya. Sama aja kalau ketika dapat kesempatan izin jihad syar'i, jihad, masya Allah, posting sana sini belum berangkat, tapi nggak jadi berangkat malah. Ya. Kemudian biar dibilang apa, masya Allah, ini orang benar-benar jari itu pemberani, niatnya pengen seperti itu. Di sisi Allah justru malah menjadi bumerang bagi dia. Dan termasuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk neraka, mencicipi betapa panasnya api neraka, itu bukan musyriki, penyembah-penyembah berhala, non-muslim, bukan. Justru orang-orang yang melakukan amal yang besar, yang kita nggak nyangka ternyata ini bisa menjerumuskan seorang pertama kali mencicipi panas api neraka. Siapa mereka? 3 golongan. Awwalu ma tusa'aru bihil abdu, yang pertama kali merasakan panasnya api neraka jahanam itu yang pertama adalah siapa mereka? Seorang mujahid berperang di jalan Allah. Ya, seorang mujahid
dipanggil dia sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nikmat-nikmatnya, kamu diberi kesempatan ini dan itu, dan ini dan itu, ditampilkan. Kemudian Allah tanya, untuk apa itu semua wahai hambaku? Dia menjawab, hanya untukmu ya Allah. Allah timbalikan, dada, kamu dusta, kamu bohong. Emang aku tidak tahu isi hati kamu. Kamu ini melakukan seperti itu supaya yuqal jadi, supaya dibilang pemberani. Ya. Fashiba bihi ila nari jahannam. Bukan digiring, diseret, kemudian dilempar ke neraka jahanam. Yang kedua, yang ngeri bagi saya juga, seorang alim, ahli ilmu, seorang guru, seorang ahli Quran. Bayangkan, ya. Pengajar Al-Quran, seorang alim juga, dikatakan kamu disebutkan ini dan itu, kamu pintar baca Qurannya, kamu hafal Quran, kamu ahli ilmu. Untuk apa itu semua? Untuk karenamu ya Allah. Allah bantu, Allah balas, kamu dusta. Emang aku nggak tahu siapa itu. Kamu begini dan begitu supaya dibilang apa? Qari'u, bacaannya bagus, ahli Quran. Oh, seorang alim. Oh, masya Allah, ahli ilmu. Ya. Niat hati itu berat, menjaga hati itu berat. Makanya dinamakan hati di taqallubihi. Mudah bolak-balik. Kemarin bilang cinta, besok bilang mas, bilang benci ya. Ya bisa jadi, namanya juga hati manusia. Ya. Diseret masuk neraka. Yang ketiga, ini ngeri juga. Ya, mereka itu siapa mereka? Seorang yang dermawan, suka memberi. Kemudian ditanya, kamu untuk apa nih? Karena mau di jalanmu ya Allah. Oh, kamu dusta, jawab Allah. Kamu bilang seperti ini supaya dibilang apa? Seorang dermawan, pemurah, suka memberi. Jadi saya tempatnya di sana. Nggak nyangka kan? Bukan salah amalannya, tapi salah apa? Niatnya. Ya, ini yang paling susah dijaga. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar di Mekah, dia pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling aku berat untuk ini menjaga, merawat daripada memperbaiki niat. Karena memperbaiki niat itu sebelum kita melakukan, ketika kita melakukan, setelah kita melakukan, setiap saat kita tetap jaga. Amal hati ini memang susah untuk kita jaga. Kemudian buah hasil yang berikutnya adalah dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari amal tersebut sekalipun dia tidak mampu melakukannya. Nah, luar biasa, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Dia ini akan mendapatkan pahala, ganjaran dari amal perbuatan tersebut. Dia sudah niat, ikhlas, berazam, tapi tidak mampu karena sakit, ya enggak, atau karena terhalang sesuatu yang membuat dia tidak mampu untuk melakukannya, dia tetap dapat pahala. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'an fi habasahumul 'udur." Muttafaqun alaih. Sungguh ada beberapa kaum, sekelompok di Madinah. Mereka di belakang kami. Mereka berjalan ikut dengan jalan kami. Tidaklah menuruni sebuah lembah, mereka juga ikut. Dan mereka, kecuali mereka bersama kami, tapi mereka terhalangi sesuatu, uzur. Artinya apa? Mereka ini sebenarnya tidak bersama Rasulullah SAW. Karena pengen punya niatan, ingin beribadah berazam bersama Rasulullah, tapi karena terhalangi oleh udzur, mereka tidak mampu melakukan. Dan Nabi SAW, mereka bersama kami. Artinya apa? Pada pahala amalan tersebut. Ya. Misalkan kita terbiasa untuk sholat, qiyamul lail, sholat sunnah, ikhlas karena Allah,
kemudian karena suatu hal kita tidak mampu untuk melakukannya, itu tertulis pahala bagi kita selama niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, buah hasil daripada keikhlasan adalah keselamatan dari api neraka. Keselamatan dari api neraka. Kemudian teman-teman sekalian rahiman dan rahimakumullah, di antara juga sebaliknya, bahayanya meninggalkan keikhlasan. Bahayanya meninggalkan keikhlasan. Apa bahayanya? Yang pertama, masuk neraka jahanam. Jelas. Gara-gara nggak ikhlas, jadi masuk neraka jahanam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah menepuk punggungku. Seraya mengatakan, Ya Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihim nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, mereka 3 golongan yang pertama kali dari makhluk Allah merasakan panasnya api neraka di hari kiamat. Wahum man jahada au ta'allam. Mereka orang yang berjihad. Mereka orang yang belajar dan mengajarkan. Au anfaqa malahu riya'an musumah. Atau menginfakkan harta lantaran riya dan sum'ah. Apa itu riya? Mengharap orang melihat dia. Apa itu sum'ah? Apa itu sum'ah? Pengen dengar omongan orang tentang dia. Nah, itu sum'ah. Nah, apalagi ada sebagian potongan-potongan video ya, baik di TikTok ataupun di Facebook ataupun di Instagram itu ya karena ketidaktahuan mereka mengatakan, oh ini biar supaya orang begini, biar orang seperti itu mengajarkan untuk riya, mengajarkan untuk sum'ah. Apalagi orang awam umum yang belas nggak pernah belajar ngaji agama, apalagi yang merantau gitu, mohon maaf ya, saya malu untuk pulang kampung, kenapa belum sukses? Loh, apa hubungannya sukses dengan tidaknya seorang untuk pulang ke rumah orang tua? Ya. Nanti dibilang orang lain begini begitu, itu tandanya pengen riya. Untuk apa? Kenapa kita terikat dengan omongan orang? Kenapa kita terikat dengan pandangan orang? Masa bodoh aja kali, kan seperti itu. Kan lebih enak hidup itu. Orang kalau kita itu terlalu ngurusi omongan orang, terlalu ngurusi pandangan orang, kita hidup kita sempit. Ya, kesana diomongin, biarin aja. Begitulah kita ini, mau dimanapun berada, nggak akan lepas dari omongan orang. Pede aja jalan terus. Artinya dengan keikhlasan karena Allah, jalan terus saja. Kenapa harus kita ngikutin omongan orang? Ya. Baik. Teman-teman sekalian rahiman wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana sih ciri tanda seorang itu ikhlas. Saya pengen tahu, saya tuh sudah ikhlas atau belum sih? Nah, ciri-ciri orang kalau ikhlas itu yang pertama, ada muhibbus syuhrah. Tidak senang tampil atau tidak senang dikenal orang. Dia low profile. Nggak senang dikenal orang. Yang kedua, ada muhibbil madah wa tsana. Tidak senang dipuji. Ini yang kedua nih, tidak senang dipuji, tidak suka dia dipuji-puji. Yang ketiga, al-hamas lil amal di. Semangat untuk beramal, beribadah atau bekerja untuk agama. Dia semangat. Ya. Mau dikasih imbalan atau tidak, dia tetap semangat. Karena yang dia cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bersegera untuk beramal, mengharap pahala. Dia itu segera. Ketika dikumandangkan azan Allahu Akbar, tutup kerjaan, sholat. Toh sholat cuma berapa menit sih? Paling banter berapa menit, Mas? Paling banter 15 menit. 30 menit dari semua waktu lah, dari wudhunya, jalannya, selesai dikit, paling maksimal 30 menit kan. Ya, pekerjaan bisa berjam-jam kan.
Ya. Seorang kalau ikhlas dengar panggilan Allah Ta'ala, nah, tutup, dia berangkat ke masjid. Itu kewajiban utama daripada kewajiban yang lain, karena itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah as-sabr wa tahammul wa adam mutasyakki. Dia tuh orangnya sabar dan mengemban beban, tidak mudah apa bahasanya ya, curhatan ya, tidak mudah curhatan, tidak mengeluh. Dia tuh berusaha sabar, tidak ngomong ke orang lain, tidak mudah mengeluh. Nah, itu ciri orang ikhlas. Sama aja kalau hubungannya dengan sebuah pekerjaan, apapun pekerjaan diterima, dia bismillah jalankan. Walaupun itu ada sesuatu yang memberatkan dia, bismillah coba dulu. Itu ciri seorang itu tulus bekerja. Kadang sebagian kita ya, sebagian dari teman-teman karyawan dan sebagainya itu kurang sabar. Kok aku dikasih kerjaan seperti ini sih, seperti itu. Nah, dia belum bisa melihat hikmahnya itu apa. Coba kita ambil hikmahnya itu seperti, oh mungkin bos saya ini sedang ngajari saya. Supaya kamu tuh punya pengalaman seperti ini. Kadang orang nggak sampai segitu. Ya, pengen ini ya kerja enak, dapat gaji dan selesai. Ya, ada sebagian pemilik usaha itu nggak pengen karyawannya itu di situ terus, dia harus berkembang. Kadang dikasih pekerjaan yang mungkin agak sulit, kasih ini kasih itu, diuji dia bisa kemampuan apa. Nah, kadang kita belum bisa membaca seperti itu. Kalau kita membaca dan kita ikhlas, jalani aja belum. Ya. Bisa jadi masa depan kita itu ingin, ya, pimpinan kita yang melihat masa depan kita itu sukses. Ya. Apalagi kalau kita melihat etos kerja orang Cina, kita kalah jauh kalah. Ya. Gimana pekerjaannya dan sebagainya, keuletannya luar biasa. Bukan mengujo-ngujo, tidak, tapi saya juga pernah ada beberapa teman itu elok tenan gitu loh kerjaannya, dan apa istilahnya, pengusahanya itu juga tidak ingin anak buahnya di situ terus, dia harus bisa berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian al-hirsu ala ikhfa'il amal. Ya, ciri tanda keikhlasan itu semangat untuk menutupi amal perbuatan. Nah, kalau bisa orang lain kadang tahu. Sebagaimana sebagian petua dari sebagian salaf kita, generasi orang soleh terdahulu kita, pinter-pinterlah menyembunyikan amal ibadahmu, sebagaimana kamu pinter menyembunyikan apa mas? Dosamu. Kita paling pinter loh, nyembunyiin maksiat kita. Pinter. Tapi kalau pahala, belum bisa, belum pinter kita. Ya, kalau nyembunyiin dosa gitu paling pinter sekali, primpen banget. Ya, primpen banget. Tapi kalau kita menyembunyikan amal soleh kita, kayaknya itu pengennya ditampilin. Seorang tandanya seorang itu ikhlas, dia berusaha menutupi. Ya, sebagaimana contohnya, salah seorang cicit Rasulullah SAW yang di generasi nggak salah keempat atau kelima, beliau Zainal Abidin Ali bin Husain Ali, ya, 3 atau 4. Beliau itu setiap malam suka mengetok-ngetok pintu orang fakir miskin, kemudian pergi. Ya. Yang di kampung situ setiap malam orang fakir miskin mesti diketok orang-orang misterius, diketok gitu. Pas buka pintu ternyata ada 1 karung gandum, minyak samin, kemudian bahan makan pokok yang lainnya. Setiap malam. Suatu ketika setelah bertahun-tahun berlangsung berjalan, maka si pengetok misterius itu tidak pernah lagi mengetok pintu. Dan itu ketahuan setelah meninggalnya Zainal Abidin Ali bin Husain Ali rahimahullah ta'ala. Beliau saking subhanallah, baru ketahuan ketika setelah wafat. Ketahuannya apa? Ketika wafat dimandikan, di sini tuh bekas kapalan, sering memanggul itu beban makanan pokok. Tidak ada yang tahu loh, bertahun-tahun.
Luar biasa kan? Masya Allah. Nah seperti itu seorang ciri, seorang contoh orang itu ikhlas benar. Orang jangan sampai tahu. Contoh seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu seorang pemimpin presiden. Itu setiap malam selalu keluar rumah, mengawasi, memperhatikan rakyatnya. Ada yang kekurangan makan tidak, ada yang ini ditanyakan itu, tanpa ada ajudan. Nah, kalau contoh figur pemimpin itu ya mereka para Khulafaur Rasyidin, nggak ada yang lain sudah. Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian para sahabatnya itu keliling sendirian supaya nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Kemudian beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati seorang ibu janda dengan anak-anaknya itu nangis dan melaknat Umar. Dasar Umar nih pemimpin nggak tahu ngerti Quran karena tinggal di pinggiran dong. Datang di situ Umar bin Khattab tahu belum nangis. Dosa. Nggak sampai tidak memperhatikan rakyatnya sampai kecolongan seperti itu. Kemudian datang ke seorang ibu terus ya ibunda apa yang membuat anak-anak menangis ini gimana sih Khalifah ini? Ya kita yang kelaparan kok nggak tahu. Nangis beliau. Nah, kemudian sebentar ya, tunggu sebentar saja. Saya tak balik. Beliau balik, beliau nggak nyuruh orang. Balik ngambil sendiri beberapa karung gandum, minyak samin, daging, kemudian banyaklah makan pokok. Datang ke ibundanya, bukan naruh saja. Ibu duduk di situ, anak-anak biarkan di situ dulu, saya yang masakkan. Gimana coba? Dimasakin, dihidangkan, mereka kenyang semua. Seorang ibu itu berdoa, ya Allah, rahmatilah pemuda ini. Jangan kau rahmati Umar. Dia nggak tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab balik. Baru setelah besoknya baru tahu yang datang ke beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Nah, seperti itulah yang kita harapkan dari ciri-ciri seorang yang ikhlas. Kemudian sampai jam berapa nih? Oh, jam 9. Oke. Ya. Berikutnya ciri tanda seorang ikhlas itu itqanul amal fisir, menyempurnakan amal dalam kesunyian. Ya. Menyempurnakan amal dalam kesunyian. Artinya apa? Yo jangan seperti maling ya. Gerakannya senyap, sempurna, bukan seperti itu, bukan. Ya. Bukan seperti itu. Itu ya kita bisa contoh nih gimana? Biar tidak ketahuan ibadah kita sempurna, tapi orang nggak tahu gitu. Ibarat seperti maling tuh. Masya Allah gitu. Orang nggak tahu, tapi sempurna malingnya gitu. Apa ini maling gitu. Endap-endap. Nah, seorang seperti itu, kalau beribadah dia sempurnakan semaksimal mungkin, orang nggak tahu. Sebagaimana tadi cerita tadi, semaksimal mungkin orang nggak tahu siapa dia. Ya. Kalau kita sholat, kita sempurnakan sholat kita ketika orang nggak tahu. Biasanya kebalikan ya. Ketika ada banyak orang, fulan, karena di tengah orang sholatnya tuh di lama-lamain, disempurnain. Karena apa? Ada orang. Ketika sendirian, patfut gitu. Iya. Bukan seperti itu. Mestinya kalau orang itu dalam kesendirian, dia berusaha untuk menyempurnakannya. Ya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala senang sama hamba sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahabba minal 'abdi idza 'amila 'amalan atqan yutqinahu." Allah tuh senang sama hamba ketika dia melakukan sebuah pekerjaan amalan, dia tuh berusaha untuk maksimal. Ya, berusaha untuk menyempurnakan, bukan setengah. Kemudian di antara tanda keikhlasan seorang adalah menjadikan amalan kesunyian itu, amal kesendiriannya itu lebih besar, lebih banyak daripada ketika di tengah halayak manusia. Kemudian seorang ulama
Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ahli hadis, beliau mengatakan menasihati, inna ma yuridullah azza wa jal minka niyataka wa iradatak. Sejatinya Allah menghendaki dari kamu itu niatmu dan tujuan maksudmu apa, bukan ibadahnya ya. Tujuan niatmu itu apa, melakukan seperti ini. Ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh nggak lihat sama tampang kalian, sama harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah memperhatikan, melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maksudnya harusnya niat hati itu selaras dengan amal perbuatan. Bukan seperti ini disuruh sholat apa. Yang penting hatinya api. Tanda hatinya jelek itu dia tidak mau taat sama perintah Allah. Kok dibilang yang penting hatinya baik ya? Ada sebagian orang itu kalau diminta dijajaki sholat, yang penting hatinya api. Bukan gitu. Itu tanda kamu kalau yang penting hatinya api tapi nggak mau mengerjakan sholat perintah Allah, itu berarti tanda hatinya jelek. Kenapa? Tidak taat sama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus selaras. Hatinya bagus, amal perbuatannya juga bagus. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sudah jam 9. Ya, saya juga takut kalau membuat jenengan semua bikin bosan ya. Ya sebenarnya kalau dilanjutkan lagi, insya Allah tidak bosan-bosan kita baca. Tapi karena waktu yang mengikat, insya Allah di pertemuan berikutnya ada pertemuan lagi tentang aman-aman hati. Nah, pribadi kurang ya nanti insya Allah akan kita belajar lagi di pertemuan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dari karya-karya para ulama. Baik, demikian lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.